Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sehatkan badan, sejahtera keluarga. Bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing Dan terarah, uang selalu ada. bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu sehat, semangat ya di tahun 2026 ini. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Vita dari Jakarta dan Pak Senior Vice Manager Agus Budi, beliau ada di Cirebon, Bapak Ibu ya. Dan kami dari Indosatu senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu malam ini ya via udara. Dan tapi Bapak Ibu, walaupun kita bertemu via udara, saya menjalankan bisnis ini dari awal itu benar-benar intens dari Zoom, Bapak Ibu ya. Saya hadir selalu di Zoom ya, dan luar biasa Zoom itu merekatkan kita senasional ya Bapak Ibu ya. Dan saat ini Indosatu juga sedang giat ya untuk mengadakan acara-acara secara offline karena kami sadar di Indonesia itu sangat erat dengan yang namanya silaturahmi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tahun ini nggak ada cerita Bapak Ibu nggak sukses ya melalui bisnis Swanghor bagi yang serius gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kepingin sukses di Swanghor, kepingin mengikuti jejak-jejak eh, pendahulu ya yang sudah duluan menjalankan bisnis ini, ya Bapak Ibu fokus. Fokuslah 1 tahun ini. Mumpung masih Januari, Bapak Ibu bisa kejar promo yang 87.500.000. Bapak Ibu juga bisa mengejar yang namanya trip suami istri ke Mesir ya. Karena kalau Bapak Ibu bisa lolos sekali ke luar negeri dengan Swanghor, itu boleh dibilang seperti kita akan pergi terus sampai ibaratnya sampai kita nggak ada. Kenapa? Karena secara bisnisnya Swanghor ini kita sudah eh, pahami bersama bahwa ini bisnis ini kekuatannya adalah repeat order. Kekuatannya adalah produknya Swanghor ya, produk-produk. Nanti kita akan membahas ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita bikin agak beda nih Bapak Ibu ya. Kita akan berinteraksi, tetapi interaksinya eh, kami mengumpulkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu belum mengerti dan nanti akan dibantu dijawab oleh Pak Senior Vice Manager Agus Budi dan oleh saya. Nah, Indosatu adalah salah satu support system yang ada di bisnis Swanghor ya. Jadi Bapak Ibu, Indosatu ini sudah membuktikan dalam waktu 2 tahun berdiri, walaupun Swanghor sudah 20 tahun di Indonesia, tetapi Indosatu baru sekitar 2,5 tahunan gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah melahirkan 3 diamond dan hampir 200 manajer ya. Itu luar biasa sekali. Bukan karena Indosatunya hebat. Tetapi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga pada di sini member-member yang klik dengan Swanghor itu pada sprint, pada menjalankan dan tentu kekuatan produk dan kekuatan sistem. Nah, Bapak Ibu ada di sini, kita sama-sama mau belajar. Mari kita kosongkan gelas ya Bapak Ibu, bukan berarti Vita atau Pak Agus Budi ini oh lebih pintar, enggak. Kebetulan aja kita lebih duluan bergabung daripada Bapak Ibu sehingga kami bisa menjadi mentor malam ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, malam ini kita mengumpulkan ada kurang lebih 20 pertanyaan seputar produk dan juga seputar sistem ya, marketing plan gitu ya. Mengapa sih gitu ya, segitu banyak pertanyaan? Nah, kami coba rangkum, jadi kita tidak bertanya kepada Bapak Ibu lagi, tetapi setiap pertanyaan kami coba menjawab ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama yang masih baru ya, bahwa bisnis ini benar-benar menarik. Produknya sangat menarik dan juga
sudah dibuktikan ya Bapak Ibu, banyak yang baru menjalankan 6 bulan udah di atas 50 juta, atau yang udah jalanin setahun udah di atas 100 juta. Jadi ini bisnis ini bukan katanya-katanya, bukan hoax gitu ya, atau yang mengiming-imingi. Ya, saya kalau diiming-imingi juga belum tentu gabung juga. Saya nggak suka dibombastiskan gitu ya. Tetapi faktanya Bapak Ibu bahwa bisnis ini tuh kekuatannya adalah produk. Karena produk itulah makanya roda bisnisnya bergerak dengan kencang, dan ini belum apa-apa Bapak Ibu ya. Ini baru boleh dibilang baru mau naik lah, intinya seperti itu. Oke, Pak Agus Budi, boleh memperkenalkan diri Pak, sedikit tentang backgroundnya Bapak supaya teman-teman di sini juga mengenal Bapak, perjalanan Bapak menjadi seorang senior vice manager. Pak Agus Budi ini adalah beliau itu dulunya em, pebisnis dari network marketing, posisinya sudah cukup tinggi dan boleh dibilang beliau itu sudah klik sekali sama Songhor. Sebelum kita mulai, mungkin perkenalkan diri boleh Pak? Silakan. Oke, terima kasih Ibu Vita. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu yang baru bergabung di sini, saya Agus Budi Maisanto dari Cirebon. Bapak Ibu, saya kalau dibilang kuliahnya, saya dulu kuliahnya arsitektur, tapi saya pekerjaan bisnis saya melenceng jauh dari bidang studi saya. Saya kuliahnya arsitektur, tapi saya buka usahanya apotek, Bapak Ibu. Saya pengusaha apotek mantan ya, Bapak Ibu, karena sekarang sudah tutup ya. Mantan pengusaha apotek selama 27 tahun. Saya punya di 3 tempat di Indramayu, di Jatibarang, dan di Patrol. Saya aslinya tinggalnya tadinya di Jatibarang, Indramayu, Bapak Ibu. Jadi saya 27 tahun berkecimpung di bidang apotek. Nah, saya kenal dunia MLM itu sejak tahun 90, Bapak Ibu. Dan tahun 90 itu saya banyak join ya. Lebih dari 30 perusahaan saya pernah join, ikut daftar, tapi saya tidak menjalankan marketing plan-nya, saya tidak menawarkan bisnisnya, saya tidak mencari member atau menjalankan bisnisnya lah. Tapi saya dari tahun 90 itu mencari produk makanan kesehatan, karena saya tahu produk makanan kesehatan yang ditawarkan oleh bisnis MLM itu biasanya produknya bagus-bagus, dan saya mencari produk makanan kesehatan buat pengganti obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu saya. Saya pengusaha apotek, saya tahu obat-obatan yang dikonsumsi ibu saya ini sejak tahun 70 sampai tahun 90 tuh satu hari 21 pil mami saya minum obat. Pagi 6, siang 6, sore 6, ya malam mau tidur 3 macam obat tidur. Yang parahnya tahun 90-an tuh ibu saya minum Valium yang 5 mili aja 3 biji sudah resisten, sudah tidak bisa tidur. Jadi harus 3 macam obat tidur diracik, dan itu bangsa yang lebih tinggi lah, intinya seperti itu. Jadi saya mencari makanan kesehatan untuk konsumsi ibu saya, jadi saya daftar supaya dapat harga member, intinya seperti itu, harga murah. Saya mencobakan tuh bukan cuma 1 minggu 2 minggu Bapak Ibu. Saya mencobakan dulu sampai minimal 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan mami saya masuk rumah sakit lagi, saya baru ganti, cari yang lain lagi. Masuk rumah sakit lagi, saya ganti lagi, cari yang lain lagi. Jadi dan sampai akhirnya saya ketemu dengan salah satu produk Ganoderma tahun 94, dan setelah konsumsi 2 tahun makanya ibu saya bisa lepas obat. Dan saya tahu Ganoderma itu sejak tahun 90, saya sudah pelajari Ganoderma. Pas kebetulan Songhor ini budidaya utamanya, produk unggulannya itu Ganoderma, pas kebetulan cocok dengan hati saya. Saya ini sebetulnya Bapak Ibu bergabung di Songhor ini, ya ini hasil doa permohonan saya, karena saya udah saat itu usia 55 tahun, saya lahiran 69 Bapak Ibu. Jadi usia 55 tahun saat itu saya berdoa minta petunjuk sama Tuhan, bila Tuhan kasih karunia umur panjang, saya sehat usia 70, 75, 80 tahun, saya harapkan ada bisnis yang langgeng, yang saya di usia tua nanti saya tidak minta uang sama anak. Itu pemikiran saya. Saya berdoa minta petunjuk sama Tuhan, bisnis yang kira-kira langgeng Tuhan. Itu jadi kalau menurut Muslim istiqoroh lah.
ini jawaban istiqoroh saya kalau menurut saya, Swanghor ini. Dan begitu pas awalnya bisnis ini saya tolak 2 kali Bapak Ibu. Jadi bukan segampang itu bisnis ini masuk ke dalam kehidupan saya. Karena saya ini memang banyak, lebih dari 30 perusahaan MLM saya udah pernah ikutin, karena cuma join, cuma daftar jadi member untuk belinya harga distributor. Tapi untuk menjalankan bisnisnya, dari lebih dari 30 perusahaan MLM, hanya 4 perusahaan MLM yang saya jalankan, termasuk salah satunya itu Swanghor. Kenapa? Karena saya kalau udah pegang suatu bisnis, saya jalankan, saya komitmen, saya mulai, dan saya selesaikan sampai akhir. Saya berusaha selalu seperti itu, dan itu yang saya lakukan. Dan di Swanghor, karena saya kalau pegang suatu bisnis ini layak untuk dijalankan atau tidak, saya ada 5 kriterianya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, perusahaannya harus besar, ya, perusahaannya harus besar, baru akan saya jalankan. Yang kedua, marketing plan-nya masih mendukung saya untuk sukses. Yang ketiga, produknya bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, harganya terjangkau oleh masyarakat kecil. Yang kelima, momentumnya belum banyak orang yang tahu. Kalau 5-5-nya itu masuk, ada menjawab pertanyaan saya, itu akan saya jalankan. Dan Swanghor ini ternyata masuk. Swanghor ini awalnya saya tolak bisnisnya 2 kali karena memang saya waktu itu berdoa minta petunjuk, dan tanggal 15 Januari saya ditawarkan, Gus, ada Swanghor oleh tante saya, di sini ada juga Ibu Vice Manager Amelia Gina. Waktu itu saya tolak mentah-mentah karena saya pikir nanti, ya, saya bilang saya sedang berdoa minta petunjuk Tuhan, saya bilang kayak gitu, ya. Saya berdoa pagi malam, 10 hari kemudian 25 Januari dikasih tahu lagi, Gus, Swanghor sedang ada pendaftaran gratis loh, ada promo pendaftaran gratis. Ini voucher saya masih aktif, dia bilang, saya daftarin kamu ya. Terus saya bilang, silakan daftarin saya. Swanghor kan sudah saya tolak kemarin, saya bilang kayak gitu, yang dari Taiwan kan, ya. Silakan daftarin saya, tapi jangan harap saya mau jalan, karena saya orangnya keras Bapak Ibu. Saya bukan tipe orang yang gampang pegang suatu bisnis. Makanya kalau misalnya ada seorang Agus Budi ada di dalam bisnis ini, berarti ada sesuatu yang layak atau worth it, yang layak kita perjuangkan. Jadi waktu itu bisnis ini saya tolak 2 kali, dan saya didaftarkan oleh tante saya 25 Januari 2024. Saya tidak tahu menahu tentang Swanghor, dan sampai suatu ketika saya berdoa pagi malam, dan jalannya Tuhan supaya saya pegang bisnis ini. Tuhan izinkan saya, tensi saya naik Bapak Ibu. Ya, ini kersane Gusti Allah ya, bahasa Jawanya ya. Jadi jalannya Tuhan supaya saya pegang bisnis ini, mendadak saya dikasih tensi naik. Padahal sejak tahun 2004 saya masih buka apotek Bapak Ibu. Saya pengidap hipotensi. Tensi saya 80/50 sejak tahun 2004 sampai 2024. Hampir 20 tahun tensi saya cuma 80/50, dia bisa di atas 100. Sampai 120 pun kepala saya sakit. Tanggal 4 Februari mendadak bangun tidur saya nggak bisa bangun, saya tensi 130/90. Ya udah gitu, besoknya tanggal 5 Februari 135/92. Besoknya lagi bangun tidur 140/94. Bangun tidur setiap hari atasnya naik 5, bawahnya naik 2. Atasnya 5, bawahnya naik 2. Sampai tanggal 10 Februari, saya berubah tensinya yang tadinya 80/50, berubah menjadi 162/98. Saya bilang ini kersane Gusti Allah atau ini seizin Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya berpikir, kalau orang yang sudah 20 tahun, ya tensinya 80/50, mendadak tensinya pindah ke 162/98, itu pecah Bapak Ibu. Tidak akan kuat. Jadi, dan saya udah berobat ke dokter jantung, dirujuk ke dokter jantung, dikasih obat paten dari dokter jantung, tidak turun sampai 120, cuma turun sampai 130, 2 jam kemudian naik lagi 145. Begitu pas ke tanggal 10 Februari itu, tante saya datang ke Cirebon, kulineran, kita ketemuan, langsung dikasih kopi. Awalnya saya nolak, awalnya saya marah. Saya bilang, tensi saya sedang tinggi, dikasih kopi, yang bener aja, awalnya seperti itu. Karena di otak saya, kopi itu naikin tensi, dan di otak saya kopi yang dijalankan oleh bisnis jaringan, kopi kejantanan. Nah, waktu itu saya tolak bisnis ini, ya saya tolak kopi itu. Terus dia bilang kopi ini kopi kesehatan. Ya udah gitu, singkat kata dia bilang kopinya mengandung ganoderma. Langsung saya tertarik, dengan kan saya punya pengalaman dengan ganoderma, membantu orang yang kanker liver pernah tahun 96 itu sembuh pakai ganoderma. Makanya saya ingat, saya langsung ambil kopinya, langsung saya seduh, tunggu hangat,
begitu pas setengah jam mulai hangat langsung saya habiskan satu cangkir, langsung 1 jam kemudian saya tensi saya langsung berubah dari 162/98 langsung 115/75. Disclaimer ya Bapak Ibu ya, itu di badan saya. Setiap orang berbeda. Ada orang yang 160 turun minum kopinya cuma 130, ada yang 120, ada yang 110. Di badan saya 115. Ini yang luar biasa, baru satu cangkir kopi. Dan saya langsung pelajarin semuanya dan termasuk 5 kategori yang saya cari, ini ada di Swanghor. Kenapa? Harganya kejangkau oleh masyarakat kecil dan momentumnya ini masih ada dan potensinya saat itu marketing plan-nya masih mendukung saya sukses. Kenapa? Karena belum ada satupun diamond saat itu. Ya, waktu itu saya langsung belajar banyak sama mentor saya yang luar biasa. Saat itu belum berperingkat, saat ini sudah senior vice manager namanya Pak Agustinus. Itu mentor saya yang pertama kali menjelaskan Swanghor kepada saya. Saya apresiasi, saya terima kasih kepada upline saya, Ibu Vice Manager Amelia Gina, Senior Vice Manager Agustinus Agustinus Halim yang sangat menjelaskan kepada saya semua, saya explore semua, dan setelah saya pelajarin ini masuk semua kriteria saya, langsung saya tes ombak, dan selama saya bagi-bagikan 2 kotak kopi ini kepada bekas tetangga saya yang di Indramayu, di Jatibarang, di Patrol, yang bekas tetangga apotek saya. Dan 2 hari kemudian mereka responnya positif dan mereka semua pesan. Padahal saat itu saya belum putuskan untuk jalankan bisnis ini. Mulai dari situ saya putuskan, oke, mulai hari saya jalankan bisnis ini. Dan puji Tuhan semua dimudahkan, dilancarkan. Kenapa bisa begitu? Karena saya bekerja menggunakan target, Bapak Ibu. Kita bekerja menggunakan target dan kita harus achieve target itu. Dan bulan pertama saya langsung 3.971, padahal target saya cuma 3.200, dan saya naikkan 2 level. Saya naikkan 2 level bulan berikutnya, bukan cuma 3.200 kan 16%. Saya langsung bulan depannya naikkan ke 24%, bukan ke 20%. Saya langsung target saya 8.800 dan ternyata Tuhan izinkan 9.935. Nah, bulan ketiga dari 24% saya bukan naik ke di 28%, tapi saya pengen elit berkualitas, berprestasi, di mana saya harus kejar bonus kepemimpinan atau bonus royalti atau bonus leadership itu harus cair di bulan ketiga. Dan saya kejar 19.500 poin dan ternyata saya berhasil 25.000 lebih poin grupnya. Nah, dari situ bulan itu saya elit, dalam waktu 3 bulan saya elit, bulan berikutnya saya elit, bulan kedua saya mencapai vice manager. Ya, kebetulan pas penutup akhir tahun kemarin, ya Tuhan izinkan saya mencapai senior vice manager. Gitu aja Ibu Vita, perkenalan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Senior Vice Manager Agus Budi ya, lengkap sekali. Jadi Bapak Ibu biasanya yang sudah mencapai percepatan ya, sudah mencapai elit ke atas, itu pasti punya sensasi memakai produknya Swanghor ya. Nah, Bapak Ibu kita akan mulai, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanya oleh member baru Swanghor gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh belajar supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya Bapak Ibu juga bisa menjawab gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini paling Semoga sering bisa jawab. sekali ditanya nih Bapak, Apa? bahwa apakah kopi juara ada label halalnya dan kapan kotak kopi juara itu akan ada label halalnya di Indonesia. Silakan Pak Agus Budi bisa dibantu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat banyak sekali muncul di semua tim, di jalurnya siapapun, banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, Bapak Ibu, kopi juara ini sebetulnya di Indonesia baru Juni 2024 ada di Indonesia. Tapi kopi juara ini sudah lebih dari 18 tahun ya beredar di 6 negara dengan menggunakan nama CEO Cafe, Bapak Ibu. Nah, CEO Cafe ini sebelum diedarkan itu melalui riset selama 4 tahun. Ya, itu yang saya dapatkan materinya dari Pak Agustinus waktu itu. Nah, perusahaan kita ini dengan nama CEO Cafe itu sudah mendapatkan kopi kita ini sudah mendapatkan sertifikasi dari berbagai negara, Bapak Ibu. Sertifikasi halalnya. Ya, dari halal dari berbagai negara termasuk dari Malaysia. Dan kita ada dari
LPMUI ya BPOM-nya MUI itu sama Jakim Malaysia itu ada kerjasama di mana apa yang dihalalkan di Indonesia itu juga dihalalkan di Malaysia. Apa yang dihalalkan di Malaysia juga dinyatakan halal di Indonesia. Sudah ada kerjasamanya. Tapi Swanghor Indonesia itu tetap berusaha memfasilitasi, ya, mendengar keluhan dari para member Swanghor di Indonesia, di mana kalau bisa diurus halal, sertifikasi halal Indonesianya. Dan akhir 2024 kemarin itu halalnya Indonesia sudah keluar dan dari MUI sudah keluar halalnya Indonesia, hanya sertifikatnya sudah ada Bapak Ibu, cuma di kotaknya ini masih belum, di kotak dan kemasannya masih belum muncul karena perusahaan kita ini dari Malaysianya itu menghabiskan stok kotak sama kemasan yang lama. Kalau misalnya kemasan yang baru nanti sudah ada logo halalnya. Itu yang bisa saya sampaikan, jadi sabar aja Bapak Ibu, semua pasti kita lalui prosesnya. Karena kita ini masih di awal. Ini bukti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini berada di kapal yang gerbong pertama Bapak Ibu. Di kapal yang ibaratnya Bapak Ibu ini masih gelombang pertama di saat Swanghor ini sedang mulai booming Bapak Ibu. Ini belum booming Bapak Ibu. Ini baru mulai gerbong pertama, baru berangkat. Dimana kalau gerbong berangkat pertama itu masih serba butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Nah, ini momentum bagi Bapak Ibu semua yang masih menikmati belum ada label halalnya, kita bisa bercerita saat kita menjadi sukses. Gitu Ibu Vita yang bisa saya sampaikan, Bu Vita. Ya, terima kasih Pak Agus Budi ya. Sekarang pertanyaan kedua. Jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa kopi juara dan produk-produk Swanghor lainnya tidak mungkin kalau tidak ada halalnya. Halal itu harus ada. Kalau tidak nggak bisa beredar 20 tahun di Indonesia. Nah, itu kita pakai logika aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu yang kedua Pak Agus Budi, mengapa kopi juara itu banyak kesaksian kesembuhan? Apa sih yang membuat kopi ini menjadi seperti obat gitu ya? Kok banyak yang terbantu? Kenapa Pak? Secara untuk kesehatannya. Ya, Bapak Ibu, itu sebetulnya di dalam kopi kita ini, kopi juara kita ini bukan karena kopinya ya Bapak Ibu ya, tapi karena racikan yang terbaik yang dihasilkan oleh para ahli, para profesor dari Swanghor selama 4 tahun dirisetkan. Mungkin Bapak Ibu tahu di luaran ada kopi Ganoderma yang merek lain ya Bapak Ibu, bukan kopi juara. Ada beredar kopi Ganoderma murni seperti kopi juara, ada juga yang dicampur dengan kunyit dan lain-lainnya. Mereka tidak memiliki tidak tahu sumber Ganodermanya dari mana. Nah, kita ini punya Ganoderma yang terbaik di dunia Bapak Ibu. Ganoderma kita ini merupakan Ganoderma yang ibaratnya sudah melalui uji laboratorium, dan perusahaan kita ini mendapatkan sertifikasi internasional dari uji klinisnya, patennya. Ganoderma kita ini terbaik di dunia dan terbesar di dunia, karena perusahaan lain belum tentu memberikan ibaratnya dapurnya ditunjukkan kepada membernya atau kepada mitranya, tapi perusahaan kita mempersilahkan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti seperti tahun kemarin ini ada di bulan September itu ada ada tur ke Taiwan, mempersilahkan untuk member-member Swanghor siapapun untuk datang ke pabriknya dari Swanghor, melihat perkebunan Ganodermanya yang mereka semua yang berangkat ke sana menceritakan perkebunan yang besar sekali, 4 hektar, dan itu Ganoderma terbaik. Kenapa? Karena melalui penelitiannya laboratoriumnya pun kita punya sendiri, bukan pakai orang lain ya. Dan itu dibuat dari mulai pembenihan, penyemaian, sampai pengembangbiakan, sampai panen, sampai diekstraksi, sampai diuji laboratorium, sampai dikemas, dikapsulkan, diserbukan, diracik, semuanya itu dalam satu atap ya, bukan oleh perusahaan lain seperti yang lain. Makanya perusahaan kita ini sudah berdiri kokoh sejak tahun 87 sampai sekarang ini, berarti sudah 39 tahun Ibu Vita. Jadi produknya itu banyak kesaksiannya karena Ganoderma kita Ganoderma terbaik. Beda dengan Ganoderma yang di luaran sana. Ganoderma yang di luaran sana itu kita tidak tahu sumbernya, sedangkan Ganoderma kita ini memiliki kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan.
Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang bertanya yang mirip-mirip, kurang lebih jawabannya seperti Pak Agus Budi ya, Bapak Ibu ya. Baik, pertanyaan ketiga, apakah kopi juara itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Nah, ini Ya, juga ini juga juga nih banyak Bapak Ibu, pertanyaan. semua orang Ya, mikir ini obat. Oke, silakan Pak. ya, banyak pertanyaan yang seperti ini. Ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ya, kopi juara ini adalah minuman kesehatan, Bapak Ibu. Ya, bukan obat. Jadi apa namanya di sini jadi sebaiknya jangan overklaim ya Bapak Ibu ya. Jangan overklaim ini bisa mengobati segala macam ya jangan. Karena kopi kita ini minuman kesehatan Bapak Ibu. Cuma mengandung ganoderma. Nah, ganoderma kita ini ganodermanya yang ganoderma terbaik, mungkin ganoderma yang di dalamnya yang mendapatkan sertifikasi dari berbagai negara yang memang bisa membantu terapi penyembuhannya. Tapi bukan mengobati karena kita bukan obat. Kalau kalau misalnya apa namanya kita ngomong mengobati segala macam itu termasuk overclaim nggak baik ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan memang di sini kita dengan kualitas ganoderma kita yang ada di dalam kopi kita ini benar banyak membantu. Ya, fungsinya minuman kesehatan kita sebetulnya melancarkan peredaran darah dari orang yang mengkonsumsinya. Dengan metode apa namanya peredaran darahnya lebih lancar, metabolisme akan berjalan lebih sempurna, metabolisme akan berjalan lebih baik Bapak Ibu. Dengan metabolisme berjalan lebih baik, peredaran darahnya lebih lancar, semua organ tubuh, semua apa namanya yang bermasalah di dalam tubuhnya itu akan sedikit demi sedikit berangsur-angsur akan apa namanya kembali fungsinya seperti semula. Contoh seperti kayak modelnya yang tadinya diabetesnya tinggi, gula darahnya tinggi gitu ya. Uh, Dinormalkan pelan-pelan dari darahnya, peredaran darahnya normal, lancar, akhirnya fungsi pankreasnya pun kembali menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti fungsi liver juga sama, seperti apa namanya yang fungsi ginjal pun sama, fungsi jantung pun sama. Jadi memang karena ganoderma kita yang terbaik, gitu. Jadi bisa menyembuhkan penyakit ya bukan secara langsung ya Bapak Ibu, karena jangan overclaim. Memang kopi kita mengandung ganoderma yang sangat luar biasa. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya, seperti pertanyaan yang sebelumnya. Terima kasih Bu Vita. Baik, terima kasih Pak Agus. Pertanyaan keempat yang juga paling sering, banyak sekali ya Pak pertanyaan ini ya. Apakah kopi juara itu aman untuk dikonsumsi Ya. sama ibu hamil dan ibu menyusui? Oh iya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sering muncul di apa namanya sekitar kita ya Bapak Ibu ya. Eh, Aman nggak untuk ibu hamil atau menyusui? Ya, sebetulnya Bapak Ibu kopi-kopi pada umumnya dokter melarang. Kenapa? Karena kandungan kopi di luaran sana kafeinnya di atas 300 mg dan itu tidak baik untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau misalnya kopi kita ini sudah diklaim oleh para profesor dan ahli gizi kita, Ibu Sylvia, itu menyampaikan dalam setiap Zoom, ya pertanyaan ini selalu muncul dalam setiap Zoom-nya apa namanya Ibu Sylvia, itu Ibu Sylvia menyampaikan kopi kita ini aman. Karena apa? Karena kopi kita ini hanya kandungan kafein 100 mg, jauh di bawah kopi-kopi yang ada di pasaran di atas 300 mg. Dan bukannya Bapak Ibu, ini maksudnya gini, jangan sampai salah pengertian. Bukannya itu ibu hamil disuruh minum kopi, bukan Bapak Ibu. Jadi ada orang yang mungkin ibu-ibu yang dari mudanya itu mereka penikmat kopi, pengkonsumsi kopi. Begitu beliaunya hamil, beliaunya itu masih pengen ngopi, tapi nggak baik, nggak boleh karena kopi yang di luar sana kurang kurang baik. Jadi bukan orang yang hamil suruh minum kopi, bukan ya Bapak Ibu ya. Ini mah hanya untuk orang-orang yang pencinta coffee lovers lah ya. Itu apa namanya mau kopi yang aman ya silakan menggunakan kopi SH Juara Cafe. Jadi ini aman untuk dikonsumsi karena kandungan kafeinnya itu hanya 100 mg. Itu yang disampaikan oleh ahli gizi kita. Itu Ibu Vita yang bisa saya sampaikan. Ya betul, terima kasih Pak Agus ya. Jadi untuk ibu menyusui ataupun ibu hamil itu memang aman gitu ya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu takut gitu ya, di awal-awal ini saya nggak biasa minum kopi, tapi dalam kondisi hamil atau menyusui, boleh dengan proses adaptasi ya. Proses artinya satu saset.
Nah, ini kita saset ya kopinya ya, tapi kopinya ini organik, sangat aman gitu ya, non kimia. Artinya bisa dicoba jangan satu saset dulu, tetapi setengah saset misalnya. Dicoba aja dulu seperti itu ya. Tapi prinsipnya adalah aman. Karena kandungan ganodermanya juga tidak banyak ya, seperti yang ekstrak ya Pak ya. Betul, 100 miligraman Bu, sekitar gitu. Ya, oke. Pertanyaan kelima yang juga paling banyak ditanyakan ya sama banyak orang gitu adalah apakah kopi juara bisa membantu untuk orang yang gagal ginjal dan untuk yang kelainan jantung? Silakan Pak. Oh iya, ini apa namanya, ada beberapa orang yang menanyakan kepada kami juga Bu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bisa membantu ya, sifatnya membantu ya, bukan mengobati ya. Jadi membantu orang-orang yang gagal ginjal dan kelainan jantung sangat-sangat bisa Bapak Ibu. Cuma harus diingat karena kalau orang yang gagal ginjal atau sedang melakukan proses hemodialisis atau HD ya, itu cuci darah, itu konsumsi cairannya itu dibatasi. Ya, konsumsi cairannya itu dibatasi dengan jumlah air seni yang dia keluarkan dari tubuhnya. Kalau misalnya air seni yang dikeluarkan dari tubuhnya itu saat itu sekitar 500-600 cc, ya berarti dia konsumsi airnya pun tidak boleh lebih dari 600 cc. Jadi kalau misalnya kopi kita ini diseduhnya itu dengan 150 ml air selama ini, ya itu kalau misalnya itu akan menghabiskan kuota dari cairan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dia, sedangkan dia kan butuh air putih juga. Jadi silakan digunakan untuk yang gagal ginjal, bisa membantu nggak bisa membantu Bapak Ibu, karena saya udah punya testimoninya beberapa orang. Dan apa namanya, cuma hanya melarutkannya itu jangan seperti satu cangkir pada umumnya kita minum kopi seperti biasa kita seduh ya Bapak Ibu. Cukup sepertiga cangkir atau 50 cc aja, asal kopinya itu larut aja, dan konsumsinya itu kalau yang gagal ginjal sesudah beliaunya itu melakukan cuci darah. Karena kalau sebelum melakukan cuci darah itu akan terbuang. Ya, karena sudah dibersihkan. Tapi kalau misalnya sudah melakukan cuci darah, tubuhnya biasanya mulai ngedrop segala macam, itu merupakan doping untuk apa namanya, pasien yang untuk cuci darah, termasuk juga untuk yang kelainan jantung kayak gituan, itu untuk membantu sirkulasi darahnya dilancarkan, ritme jantungnya nanti akan kembali apa namanya, lebih baik, ya lebih normal. Dan kalau misalkan kita sudah mencoba Bapak Ibu punya data di mana orang yang konsumsi kopi saat beliaunya itu cuci darah, ya ada testimoninya itu dari Pak Iksan Marsauli dari Ternate ya. Semoga beliaunya itu ada hadir pada Jumat malam hari ini. Ya, istrinya itu cuci darah selama 1 tahun lebih di Ternate. Hasilnya kreatinin ureumnya itu menunjukkan angka yang over, bukan naiknya biasa, over sampai itu masuk nilai kritis ya Bapak Ibu ya. Di mana dari angkanya ini sangat luar biasa, jadi akhirnya dari Ternate dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Suami istri itu beliau kos di Yogyakarta selama 1 tahun, hampir 1 tahun di Yogyakarta untuk melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Ya, itu hasilnya pun selama di Yogyakarta selama hampir 1 tahun, ya itu tetap hasilnya kurang bagus, ya tidak baik, ya tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Yang disebut tambah jelek karena apa namanya, ureumnya yang harusnya itu di bawah 20, ya banyak kan tuh di bawah 20, itu beliau ureumnya itu sampai 111, ya itu tinggi sekali. Orang lain sampai 30, 40, 50 itu masih oke lah ya, bintangnya 1. Kalau itu bintangnya, kalau hasil laboratorium, mungkin Bapak Ibu pernah dapatkan hasil laboratorium, kalau ada nilainya jelek, itu ada bintang 1, di angkanya itu ada bintang 1 warna hitam. Kalau beliau itu bintangnya itu warnanya 3, warnanya merah. Dan ada di bawahnya tulisan nilai kritis. Kenapa? Memang angkanya itu mengkhawatirkan. Dan itu ureumnya, kreatininnya waktu itu harusnya kan di bawah 0,1 ya, di bawah 0,95 kreatininnya. Beliau kreatininnya itu bukan 1, sekian, 2, sekian, bukan. Tapi dia 14,2. Itu nilai kritis juga, bintangnya 3, warnanya merah, tulisan merah, nilai kritis dari laboratoriumnya. Itu menunjukkan angka yang kurang baik. Tapi begitu pas dia konsumsi baru pakai kopi juara. Saat itu saya belum tahu kalau beliaunya itu konsumsi, dia daftar jadi member, dia belanja kopi juara, dan karena dianya itu
minta tolong dibelanjain, akhirnya saya bantu setiap bulan membelanjakan beliaunya. Nah, pas apa namanya, saya nggak tahu kalau kopinya itu untuk istrinya yang sedang cuci darah. Begitu pas 2 bulan berlalu, saya baru tahu kalau beliaunya itu untuk konsumsi untuk istrinya yang sedang cuci darah, itu saya baru kasih ekstra ganodermanya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada orang-orang yang punya keluhan atau punya gangguan fungsi ginjalnya atau fungsi jantungnya, itu kan termasuk penyakit kritis ya Bapak Ibu. Sebaiknya jangan cuma kopi. Karena kopi ini sebagai pintu masuk, itu minuman kesehatan buat kita orang yang sehat. Merubah pola habit kita yang minum tadinya kopinya kopi tidak sehat, kita ganti dengan kopi yang sehat, kopi Juara. Tapi kalau dia ada penyakit-penyakit kritis yang lain, atau penyakit-penyakit akut yang lain, silakan tambahkan dengan ekstrak ganodermanya. Dan terbukti Bapak Ibu, begitu hasil laboratorium menunjukkan, saya minta hasil laboratorium sebelum minum kopi dan sesudah minum kopi, itu penurunannya hampir 50%, 50%, 50%. Dan setelah saya kasih tawarkan pakai Iungken Ganoderma, itu ibu itu dalam waktu 2 bulan kemudian sudah boleh pulang kembali ke Ternate. Sebelumnya masih dilarang sama dokter dari Yogyakarta. Ini luar biasa Bapak Ibu. Berarti menunjukkan apa namanya pemulihan yang sangat luar biasa. Cuma saya tidak tahu yang terakhir tuh kreatinnya berapa, ureanya berapa, EGFR-nya berapa, tapi yang pasti itu menuju ke angka normal. Trennya seperti itu selama ini, gitu. Jadi kalau saran saya, maupun apapun penyakitnya Bapak Ibu, jangan cuma kopi. Ya, kopi kita ini cuma sebagai pintu masuk aja untuk kita yang sehat. Tapi kalau dia punya penyakit kritis, tambahkan ekstra ganoderma, minimal Jiaorlingsi atau Iungken Ganoderma. Minimal seperti itu. Gitu ya Bu Vita ya, cukup ya Bu Vita ya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Semoga ini membantu Bapak Ibu ya yang sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi bisa dijadikan acuan ya, karena Pak Agus Budi ini, beliau ini banyak sekali grupnya justru menjalankan bisnis ini karena ada sakit lalu membaik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Makanya beliau saya undang untuk membahas tentang produk ya. Oke, yang keenam Pak, mengapa saya kalau minum kopi Juara itu suka ada yang pusing lah atau mual gitu ya? Apakah ini tanda-tanda detox atau bagaimana Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Mengapa kalau saya minum apa namanya kopi Juara langsung pusing atau detox? Apa namanya, apa ini detox atau bukan gitu ya? Atau mual ya? Bapak Ibu, setiap tubuh manusia itu berbeda-beda Bapak Ibu. Di dalam kopi Juara kita ini kandungan kafeinnya hanya 100 mg dan ada Iungken Ganodermanya. Nah, Iungken Ganoderma ini kadang menunjukkan sakit penyakit yang tidak terdeteksi oleh dokter. Ya, tidak terdeteksi oleh dokter akan ditunjukkan. Tanda-tandanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita minum kopi ini langsung pusing, itu karena bisa jadi karena sedang menormalkan tensinya Bapak Ibu. Karena saya punya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum tahun 2004 saya kena hipotensi ya. Saya itu tensinya normal Bapak Ibu. Saya 120/80. Cuma karena efek dari terapi pengobatan waktu 2004 itu syaraf rambut saya luka. Jadi saya dikasih apa namanya penghilang sakit yang kelasnya tinggi dan itu berpengaruh sama tensi saya. Langsung tensi saya itu langsung rendah. Begitu tensi saya rendah, itu sakit kepalanya luar biasa dan saya mencoba obat untuk naikin tensi. Waktu itu dipacu pakai itu tidak baik ya Bapak Ibu ya, tidak bisa normal. Cuma 2 jam jatuh lagi, 2 jam jatuh lagi. Nah, begitu pas saya sampai dirujuk dari dokter syaraf ke dokter jantung. Nah, di situ saya mendapatkan ilmu Bapak Ibu. Saya dicek dari mulai treadmill, dari EKG sampai di echo, sampai nggak ketemu semua, sampai saya di holter. Di holter direkam jantung saya selama 24 jam aktivitas saya seperti apa. Dan ternyata itu biaya pemeriksaan waktu itu sekitar 3.700.000 ya. Tahun 2004 waktu itu sekitar 3.700.000 dan hasilnya itu semuanya bagus Bapak Ibu. Fungsi jantung saya tidak ada masalah, tidak ada keluhan. Jadi waktu itu dokternya bilang nggak apa-apa Pak, ini dari stres aja.
Jadi dokternya kasih obat nggak? Enggak. Jadi saya bilang, dok, saya ini berobat, apa namanya, kok nggak dikasih obat? Saya bilang kayak gitu ya, nggak dikasih solusi apa? Solusinya udah Pak, nggak usah apa namanya pakai obat-obatan yang lain-lain macam-macam, jangan naikin tensi atau nurunin tensi, jangan pakai penenang yang lain-lain, jangan. Jadi biarkan Allah Tuhan bekerja. Di situ saya dapat ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya orang pusing itu Bapak Ibu, orang sakit kepala itu karena dia berpindah. Dokternya menyampaikan, gini loh Pak, di dalam setiap tubuh manusia itu ada namanya stabilizer yang Tuhan berikan kepada setiap tubuh manusia. Ini ilmu baru bagi saya Bapak Ibu. Semoga ini juga ilmu baru bagi Bapak Ibu semua. Di dalam tubuh manusia ini ada disediakan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan kita, stabilizer. Kalau tensi kita tidak dipindah-pindah, tidak diganggu-ganggu, dia akan di-reset ulang selama 5 hari tidak berubah, akan di-reset ulang set normal Anda segitu. Makanya ada orang yang tensinya 200 kok nggak apa-apa, kok nggak pusing. Ada yang tensinya 220, ya bawahnya sampai 100, tapi kok nggak pusing. Karena beliaunya itu sudah lebih dari 1 minggu Bapak Ibu. Karena orang waktu pindah naik itu pusing, ya pindah turun pun pusing. Nah saat pindah naik, dia tidak ngecek tensinya, dia cuma minum obat pusing, kuat dia selama 5 hari atau 7 hari, dia kuat. Ya, nanti dia sudah tidak pusing lagi, di reset normalnya kamu segini, 220. Ada orang yang tensinya 80/50 tapi nggak pusing. Kenapa? Karena sudah 5 hari lebih, 7 hari tidak dirubah-ubah tensinya. Jadi kata dokter, biarkan Allah Tuhan bekerja, jangan naikin tensi, karena ada banyak orang yang 80/50 tuh enggak pusing, sehat, bisa aktivitas kemana-mana, nggak ada masalah, dibilangnya gitu. Karena itu biarkan Allah Tuhan bekerja. Di situ saya dapat ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengkonsumsi kopi Juara, udah gitu langsung pusing, itu karena lagi proses penurunan. Kalau Bapak Ibu tensinya tinggi, itu sedang diturunkan, itu pusing, sakit, nggak apa-apa, ya paling beberapa waktu aja. Kalau tensinya rendah dinaikkan juga pusing, tensi naik pusing, tensi rendah pusing. Pokoknya kalau tensi berpindah itu pusing. Itu yang saya dapat ilmunya dari dokter jantung. Nah kalau mual itu karena mungkin sedang menunjukkan kalau Pak Bu, pencernaan Bapak Ibu sedang tidak baik. Ya itu ditunjukkan oleh ganoderma yang ada di dalam kopi kita. Jadi sarannya bagaimana? Untuk di awal seperti yang disarankan oleh Ketua Indo 1, Dr. Yanti, ya beliau menyarankan konsumsilah 1/4 atau 1/3 dulu, atau minimal setengah lah ya paling nggak, dari kopi, jangan 1 saset. Supaya apa? Mengurangi efek detoksnya. Barangkali kita terjadi detoks, tapi di keluarga saya pribadi, saya, istri saya, anak-anak saya semua, termasuk ibu saya yang usia 75 tahun, tidak mengalami detoks Bapak Ibu. Minum 1 saset kopi pun nggak ada masalah, nggak pernah ada detoks. Jadi tiap orang berbeda, tidak semua orang mengalami detoks gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya minum kopi Juara itu ada detoks, mungkin nggak, mungkin bisa terjadi karena ada detoks. Gitu yang bisa saya sampaikan Ibu Vita. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih ya Pak Agus Budi dan Bapak Ibu. Jangan takut sama detox gitu ya. Karena apa? Karena itu detox itu kan mengeluarkan racun. Memang mengeluarkan racun itu bisa macam-macam bentuknya. Ada yang pusing, ada yang mengeluarkan keringat tapi malah bau gitu ya dan sebagainya. Itu nikmatin aja proses pengeluaran itu. Tapi ada yang tanya, kapan saya keluar detoxnya? Sekali lagi tergantung dari metabolisme tubuhnya Bapak Ibu masing-masing dan mungkin sakitnya banyak sedikit atau berat tidaknya gitu ya Bapak Ibu, dan tergantung lifestyle kita selama puluhan tahun ini bagaimana. Jadi setiap Saya orang tambahkan sedikit Ibu. beda-beda. Boleh silakan Pak. Ya, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi untuk detox ini memang itu berbeda-beda. Jadi saya punya mantan asisten apoteker saya yang dulu kerja di tempat saya 15 tahun. Beliau ini tetangga saya sekarang ya. Dia coba kopinya. Begitu beliau minum kopinya, baru 1 cangkir, 1 saset, begitu minum, itu 1 hari, mohon maaf, buang air besarnya itu air sampai 4 kali, 1 hari 4 kali, dan warnanya hitam seperti makan cumi, dia bilang seperti itu detox. Saya bilang, nggak apa-apa, terusin aja. Ya, itu apa namanya, sampai, dan mohon maaf, baunya itu sampai luar biasa, dia bilang seperti telur busuk yang dikeluarin. Nah, udah gitu, besoknya masih hitam, tapi sudah tidak apa namanya air, mulai ada ampasnya,
besoknya juga masih hitam, hari keempat sudah tidak sudah normal. Ya, itu detox. Dan setelah normal, dia baru bercerita kalau selama ini saya 30 tahunan, ya semenjak punya anak pertama, dia bilang itu anaknya udah 30 tahunan. Dia bilang sudah 30 tahunan ini saya konstipasi. Jadi setiap kalau 1 minggu 5 hari atau 1 minggu kalau sudah nggak tahan, dia minum obat pecahan, minum Dulcolak atau apapun ya dia minum, baru bisa buang air besar. Kalau tidak sampai 7 hari, 8 hari sampai 10 hari yang nggak bisa buang air besar. Dia bilang kayak gitu. Tapi saat ini setelah konsumsi dengan Esa Juara Cafe, itu mau sekarang Esa Juara Cafe-nya dia kehabisan stoknya, tanya ke saya ada nggak ada stok lagi pesen. Ya apa namanya, ya dia 2 hari 3 hari tidak minum kopi pun, mohon maaf BAB-nya tetap lancar sekarang, tidak seperti yang dulu. Jadi ini luar biasa, detox itu membuang racun benar-benar dibersihkan. Dan ada lagi detox lanjutan, Bapak Ibu, seperti saya mengalami, Pak Yudo Vice Manager baru kita, Pak Yudo juga itu juga mengalami setelah konsumsi 3 minggu 1 bulan itu seluruh badannya pada sakit semua. Ya saya mengalami itu, di mana apa namanya, di logika saya Bapak Ibu, kita kayak model Pak Yudo itu kan badannya gemuk ya, ada gula darahnya sempat naik itu kan, lemaknya banyak, kolesterolnya tinggi, itu kan ada yang menempel di perlengketan di pembuluh darahnya. Nah, saat waktu tertentu kita tidak tahu kapan waktunya, entah 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan, atau 1 bulan setengah. Setiap orang berbeda. Itu akan mengalami di mana dia akan terjadi pelepasan. Begitu ini kan aliran darah dilancarkan, dikencengkan, akhirnya yang nempel-nempel mulai lepas. Begitu mulai lepas, itu terasa ada sakit-sakit Bapak Ibu. Dan sakitnya pindah-pindah. Di sini sakit, di sini sakit. Kok ini pada sakit semua, pada sakit. Cuma 1-2 hari aja. Kesanakannya sudah enak, badannya lebih enak lagi. Jadi itu juga salah satu detox. Dan terjadinya itu ada Pak Yudo kurang lebih sekitar 1 bulanan setelah konsumsi kopi. Saya juga sama, sekitar 1 bulanan. Jadi tiap orang berbeda. Gitu Ibu Vita yang mau saya tambahkan, Ibu Vita. Ya, terima kasih. Pak Gus Budi. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya dengan dot detox ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu meminum produknya Swanghor baik dari kopi ataupun ekstrak eh, dari Ganoderma gitu, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya gitu ya. Kok malah kalau yang vertigo biasanya makin sakit vertigo. Itu saya alami Betul. juga. Jadi itu biasa. Saya sudah tahu, oh ini berarti udah mulai bekerja ganodermanya di tubuh kita gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Gus Budi, ini ada pertanyaan juga nih. Ini sangat sering juga ditanyakan ya, mengapa odol green tea kita itu ya, itu aman untuk anak kecil dan aman ditelan. Itu kenapa, Pak? Ya, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Karena seumur-umur saya sampai detik ini baru tahu ada odol yang bisa ditelan lewat Swanghor Green Sea. Ini luar biasa. Karena apa? Karena odol yang di pasaran sana banyak kan tidak boleh ditelan karena banyak mengandung kimia. Kalau odol Green Sea Bapak Ibu, ya itu tidak mengandung kimia. Di mana perbedaan dengan odol-odol yang di pasaran di luaran sana, itu mereka mengandung ada SLS, ada paraben, ada fluoride yang itu merupakan kimia-kimia yang tidak baik untuk kita. Malah tulisannya ada notifikasi tidak boleh ditelan, tidak boleh tertelan. Intinya seperti itu. Tapi namanya kita gosok gigi, pagi malam kita gosok gigi, atau pagi sore kita saat mandi kita gosok gigi, pasti sedikit banyaknya pasti ada yang tertelan. Makanya itu pemicu kanker Bapak Ibu. Makanya ada orang yang tadinya sehat-sehat kok, nggak pernah merokok, usia 70 tahun, tahu-tahu kanker paru-paru. Itu sebetulnya bukan kimia-kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada SLS ya, sodium lauryl sulfat ya, ada paraben, ada fluoride yang dimana itu tidak baik. Itu kimia-kimia yang benar dibutuhkan untuk membersihkan plak, untuk membersihkan matikan bakteri dalam rongga mulut kita. Tapi Swanghor punya Ganoderma yang sangat luar biasa yang bisa menggantikan itu semua. Dan apa namanya, makanya odol kita ini sangat aman karena tidak ada kimia di dalam odol green tea kita. Itu Ibu Vita yang bisa saya sampaikan, Ibu Vita. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya, Bapak Ibu semua ya. Kalau ada pertanyaan ini, jadi kalau ditanya aman nggak aman ya. Jadi Bapak Ibu yang satu rumah tangga itu punya anak kecil nggak perlu punya banyak odol, cukup satu odol ya. Itu bisa dipakai mulai dari
anak kecil umur setahun gitu ya, dan sampai tentu sampai dewasa gitu. Oke Pak, apa sih arti tanda biru di odol Green Sea? Jadi kalau kita lihat tuh odol kita itu ada tanda biru gitu ya. Orang pasti bertanya, katanya organik, tapi kok warnanya bukan hijau gitu ya. Tapi Ya. kita warnanya biru, malah biru itu yang paling bagus ya. Coba silakan Pak, dibantu dijelaskan. Ya, sebetulnya Bapak Ibu semua, tanda biru di dalam bagian lempitan odol kita itu di bagian bawah odol kita, itu sebetulnya itu IMER ya Bapak Ibu ya. Jadi dia itu sebetulnya tanda pabrik ya Bapak Ibu ya. Itu tanda cetak supaya eh, untuk pabrik tuh untuk melempitnya, untuk mengemasnya itu, memotongnya itu di daerah situ gitu. Jadi bukan di daerah yang lain. Itu supaya sebetulnya cuma tanda doang. Dan itu kalaupun Bapak Ibu meneliti, itu sebetulnya mitos ya Bapak Ibu ya. Faktanya itu hanya digunakan supaya mesinnya itu membaca motongnya dari sini loh, lempitnya dari sini gitu kan. Tapi kalaupun Bapak Ibu membaca, itu kalau yang biru itu sebetulnya dia itu apa namanya mengandung obat. Memang memang ada benernya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ganoderma itu sifatnya obat. Ya, Ganoderma itu tumbuhan, bukan kimia, tapi obatnya bukan kimia, obatnya dari tumbuh-tumbuhan. Makanya, tapi sebetulnya itu mitos ya Bapak Ibu. Kita udah tanya sampai di AI pun Bapak Ibu boleh tanya di AI, di searching ya. Itu yang tanda itu sebetulnya mitos ya. Tapi kalaupun misalkan dihubungkan dengan tanda birunya itu, biru kita ini sebetulnya itu aman karena apa? Karena Ganoderma di dalam ilmu kedokteran itu termasuk tanaman obat Bapak Ibu. Nah, obat itu termasuknya warnanya biru. Jadi sebetulnya ini mitos hanya untuk apa namanya memotong dari daerah apa namanya odol di saat di pabrik dikemas. Intinya seperti itu. Semoga ini membantu ya Bapak Ibu ya. Ini cuma mitos ya Bapak Ibu. Itu. Baik, terima kasih Pak Gus Budi. Pertanyaan ke-9 juga yang lumayan banyak ya pertanyaan ini ya. Mengapa sih odol Green Sea itu bisa membantu untuk beberapa penyakit kulit seperti herpes ya, apa yang Bapak alami nanti Bapak harus cerita juga gitu ya. Terus Iya. juga banyak lah ya Pak ya. Ada Ya. jerawat, flek-flek hitam dan sebagainya. Ya, jadi apa namanya, mengapa odol green tea bisa membantu untuk beberapa penyakit kulit? Sebetulnya bukan beberapa ya, banyak sekali penyakit kulit. Karena bukan karena odol kita ini bukan seperti odol yang di pasaran, ya. Karena odol kita ini mengandung Ganoderma lucidum. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena kalau misalkan memang odol kita itu tidak ada Ganodermanya, odol kita itu sama seperti odol yang di pasaran. Karena odol kita ini mengandung Ganoderma, yang Ganoderma lucidum kita ini merupakan Ganoderma terbaik dari perusahaan kita yang sudah dikembangbiakan oleh perusahaan kita sendiri. Akhirnya odol kita ini banyak efeknya yang sangat luar biasa, di mana penghematannya sangat luar biasa ya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan odol green tea ya. Di mana saya dulu pengusaha apotek ya Bapak Ibu ya, kalau saya ada resep dari dokter kulit untuk flek hitam itu biayanya 250.000 salep 15 gram 250.000 Bapak Ibu. Itu salep untuk flek hitam di wajah. Ya, itu dari dokter kulit ya. Sedangkan kita pakai odol kita green tea 2 minggu saja digunakan di saat kita sebelum mandi kita maskerin, ini efeknya luar biasa. Ya, pagi sore kita lakukan 2 minggu sudah mulai kalau masih tipis langsung bersih Bapak Ibu. Kalau misalnya tebal dia akan menipis. Ini yang luar biasa dan ini sudah dibuktikan oleh banyak ibu-ibu Bapak Ibu. Ya, banyak sekali ibu-ibu sudah membuktikan. Ya, ini efeknya sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada Ganoderma lucidumnya. Dan Ganoderma kita ini diserapnya sangat cepat sekali Bapak Ibu. Kemarin kita punya apa namanya teman ada biang keringat, ya, ada biang keringat di punggungnya, ya, itu gatalnya luar biasa. Dalam hitungan detik Bapak Ibu, bukan hitungan menit, hitungan detik, langsung dibasahin, kasih keluarin odolnya, dibalurkan odolnya sedikit ya, sebelumnya dibasahin dulu punggungnya, permukaan kulitnya, itu langsung terserapnya lebih cepat. Hitungan cuma beberapa detik Bapak Ibu, langsung gatalnya langsung hilang. Ini mengalahkan obat-obatan kimia dari dokter. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ini sangat aman. Dan memang kenapa? Karena ada Ganoderma di dalamnya.
ya mau dia apa namanya eksim, kutu air, eh, kudis, kurap, panu, jerawat, eh, namanya apa eh, herpes, ya bekas cacar, itu testimoninya dari tim kita itu ada yang dari Bekasi kalau nggak salah, apa dari Kalimantan itu yang bekas cacarnya itu bersih Bapak Ibu, tidak ada bekasnya sama sekali, itu luar biasa. Dan kita punya vice manager namanya Pak Hisni juga itu membuktikan bekas asam sulfat kalau nggak salah H2SO4 yang kena tersiram ke mukanya, segitu mukanya melepuh, itu luar biasa. Pakai odol kita sampai ke yang adik siapa ya namanya ya yang kena sindrom Stephen Johnson, itu pun sindrom Stephen Johnson itu tidak gampang pengobatannya Bapak Ibu, tapi dengan Green Sea ini luar biasa. Penghematannya sudah berapa juta itu. Ya kalau kita Ya. pakai obat-obatan dari kedokteran. Ada Kenapa? juga Karena suaminya Bu Susi, Pak, katarak oh ya, apa? Di karak ya, karak di ubun kepalanya yang udah 10 tahun, nggak bisa oh sembuh-sembuh. iya. Dan saya pribadi Bapak Ibu, saya 31 Januari 2025 kemarin itu saya ada testimoni dengan fistula ani Bapak Ibu. Di mana saya fistula ani ini semacam kayak model bisul Bapak Ibu, infeksi jaringan kulit, tapi mohon maaf di sekitar dubur saya Bapak Ibu. Kalau di dalam mungkin orang bilangnya itu wasir ya Bapak Ibu ya. Kalau wasir itu kan pembengkakan pembuluh darah ya, tapi kalau misalnya ini mah infeksi kulit Bapak Ibu, infeksi kulit di luar dubur ya, di pinggir dubur nempel, dan itu besarnya bukan seperti biji kacang hijau Bapak Ibu, bukan seperti biji kacang merah Bapak Ibu, bukan seperti biji rambutan Bapak Ibu, segede biji nangka. Bapak Ibu bisa bayangkan segede biji nangka, besar sekali Bapak Ibu, dan posisinya itu mohon maaf di pinggir dubur saya, itu sangat mengganggu sekali Bapak Ibu. Dan saya posisinya waktu itu kalau misalnya naik motor itu tertekan, itu luar biasa, karena kalau naik motor itu kan posisi masih mengkangkang. Ini sakitnya luar biasa, dan saya sudah ke dokter, dokter bilang ini suspek fistula ani, dirujuk ke dokter bedah. Saya udah konsultasi ke rumah sakit Siloam yang di Cirebon di Putra Bahagia, apa namanya ketemu dengan dokter bedahnya ya yang dulu pernah operasi saya appendix usus buntu, apa namanya saya ketemu dengan beliau dan dia bilang ya ini suspek fistula ini harus dioperasi, dia bilang seperti itu. Dan saya waktu itu mencoba Bapak Ibu iseng-iseng coba pakai odol kita pagi siang sore saya oleskan sampai 2 hari. Saya ngomong sama istri saya, Mam, orang lain bisul ya kayak gituan bisa sembuh pakai odol, kayaknya gue mah nggak baik loh ya, nggak ada perubahan. Saya bilang tetap masih gede begini, benjol begini, saya bilang kayak gitu ya. Udah gitu kata istri saya terusin, ya udah akhirnya saya terusin. Hari ketiga saya laporan lagi, Mam, sekarang kalau dipencet udah nggak sakit, bedanya di sini doang, saya bilang gitu. Udah diterusin aja, diterusin Bapak Ibu, ternyata 10 hari itu 1 minggu udah kelihatan lebih kecil, 10 hari lebih kecil lagi, 2 minggu hilang Bapak Ibu, tidak pecah. Jadi ada benjolan-benjolan yang dimana itu harus keluar cairannya, itu akan pecah Bapak Ibu. Seperti terjadi di tempatnya Ternate, ada di timnya Pak Iksan Marsaoli, vice manager kita, itu ada yang di punggung, sudah 10 tahun. Ya, benjolnya itu segede telur puyuh di punggung sini, diolesin itu pecah dan baunya luar biasa. Dan saya mengalami di punggung, di apa namanya, di atas pundak saya di sini, ini ada seperti kayak apa namanya jerawat batu ya, itu segede biji eh, kacang tanah ya, dan itu sudah 1 tahun lebih ya. Saya pikir jerawat nggak jadi, ya udah biarkan saja. Tapi begitu pas saya oleskan, dirutinkan, 3 hari pecah Bapak Ibu. 3 hari doang, pagi sore, itu oleskan dengan tidak pakai air ya Bu, Bapak Ibu, langsung dioleskan begitu aja. Itu 3 hari langsung pecah dan baunya memang luar biasa Bapak Ibu. Baunya seperti apa namanya cairan nanah yang sudah busuk lah, intinya seperti itu. Dan saya olesin terus langsung kering Bapak Ibu, nggak nyampe 2 hari kemudian bersih Bapak Ibu. Gitu. Itu yang apa namanya, karena mengapa odol Green Sea bisa membantu, karena ada Ganodermanya yang sangat luar biasa. Ganoderma lucidum kita ini Ganoderma yang terbaik di dunia. Itu ya Bapak Ibu jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Ya, Vita. terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini
Bisa dijelaskan Pak Gus Budi perbedaan dari tiap produk turunan Ganoderma yang ada di Indonesia. Kan di kantor banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali yang bertanya bedanya ini sama ini apa dan sebagainya. Silakan Pak Gus Budi. Oke, bisa dijelaskan perbedaan tiap produk ya. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya, ini bukan saya mengajari ya Bapak Ibu, karena saya eh, mengikuti perjalanan Swanghor, saya ngikutin Zoom, saya ngikutin apa namanya yang arahan mentor, saya mendapatkan ilmu-ilmu. Nah, saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu yang saya tangkap, yang saya tahu dari Ibu Sylvia semua, perusahaan kita ini memang spesialisasinya Ganoderma. Ganoderma kita ini sudah diproduksi sejak tahun 87. Ganoderma itu apa sih? Ya, mungkin ada yang bertanya di sini belum tahu, yang masih baru. Ganoderma itu apa? Ganoderma itu Bapak Ibu, itu sebetulnya aslinya tanaman langka Bapak Ibu. Tanaman langka yang tumbuh di dataran tinggi di daerah Tiongkok sana, itu yang sudah dipercaya 2000 tahun yang lalu, 2500 tahun yang lalu, para kaisar zaman dinasti Ming, dinasti Qing, waktu itu mereka apa namanya menggunakan Ganoderma khusus buat makanannya raja atau pengobatannya raja. Makanya raja-raja, kaisar-kaisar zaman dulu, zaman dinasti-dinasti seperti itu, mereka usianya panjang, umurnya panjang, awet muda, tidak pikun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena konsumsinya Ganoderma, Bapak Ibu. Nah, Ganoderma Swanghor itu berhasil mengkloning Ganoderma ini, membudidayakan Ganoderma ini sampai perkebunannya saat ini Taman Bioteknologinya katanya kemarin yang berangkat ke Taiwan menceritakan sekarang perkebunannya Taman Bioteknologinya 4 hektar. Luar biasa, besarnya luar biasa. Dan perusahaan kita ini membudidayakan bukan cuma budidaya seperti itu aja, tapi meneliti, punya profesor bukan 1-2, Bapak Ibu, puluhan profesornya, itu meneliti dari mulai batangnya, badannya, rambutnya, ya miseliumnya, itu digunakan buat apa, itu yang diekstraksi yang berbeda-beda Bapak Ibu. Tahun 87 perusahaan kita itu mengeluarkan produk pertama kali dan satu-satunya selama bertahun-tahun tuh produknya namanya yang pertama kali keluar namanya Jiahorlingsi atau JHL. Jiahorlingsi ini ibaratnya turunan pertama yang pertama dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, semua sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, ia pakainya Jiahorlingsi dan banyak kan testimoninya itu sembuhnya luar biasa. Seperti salah satunya itu contoh ibu yang menceritakan anaknya 27 tahun yang lalu, sebetulnya sekarang 30 tahun yang lalu lah ya. 30 tahun yang lalu di YouTube tuh ada Bapak Ibu. Itu ibu itu 30 tahun ya, 27 tahun yang lalu dia masih sampai sekarang masih di Swanghor. Kenapa? Karena 27 tahun yang lalu anak saya divonis sama dokter umurnya tidak akan lebih dari 2 minggu. Kenapa? Sakit kanker otak Bapak Ibu. Kanker otak stadium akhir sudah ditolak dari rumah sakit. Rumah sakitnya bukan rumah sakit Indonesia Bapak Ibu. Rumah sakit di Malaysia Bapak Ibu yang notabene orang-orang Indonesia lebih percaya dari rumah sakit di Malaysia dibandingkan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Malaysia aja sudah menolak dan menyatakan umurnya tidak akan lebih dari 2 minggu. Dan begitu keluar dari rumah sakit itu, ketemu dengan mitra Swanghor dan mengenalkan dengan Jiahorlingsi. Jiahorlingsinya itu dikonsumsi berapa? Konsumsinya satu hari 1 botol Bapak Ibu. Kok banyak sekali? 1 botol isi berapa? Isi 66. Ya 1 hari 1 botol. Dan itu nggak usah tanya kenapa, pokoknya ikutin aja. Yang penting buat terapi pengobatan otaknya, kanker itu pakainya segitu. Dan terbukti 3 minggu kemudian orangnya masih hidup dan kembali ke dokter lebih sehat dan negatif, tidak ada sakit kankernya. Dan saat ini beliaunya, anaknya itu sudah menjadi insinyur di kerja di Jepang. Ini yang luar biasa. Nah, ini bertahun-tahun perusahaan ini meneliti sampai sekian tahun kemudian dikeluarkan produk yang kedua namanya Yungkian Ganoderma. Nah, Yungkian Ganoderma ini isinya 60 dalam 1 botol, itu 1 kapsul Yungkian Ganoderma, kekuatannya katanya Jiahorlingsi 2 kapsul. 2 kapsul Jiahorlingsi. Nah, itu kandungan kopi kita di dalam kopi kita ini ada Ganodermanya berapa? 1/4 dari Yungkian Ganoderma. Jadi kekuatannya itu 1/4 dari Yungkian Ganoderma.
Nah, di dalam kandungan kopi kita. Makanya kopi kita ini sangat luar biasa, bukan Ganoderma sembarangan. Diambil dari Yungkian Ganoderma. Kita juga mendapatkan paten-paten dari berbagai negara, ya, Yungkian Ganoderma ini. Nah, Yungkian Ganoderma, Bapak Ibu, berapa tahun kemudian diekstraksi lagi yang lebih hebat lagi, ya, lebih nano. Yang saya tahu namanya waktu itu YK2 Ganoderma. Cuma saat ini sudah tidak diproduksi, Bapak Ibu. Ya, YK2 Ganoderma itu waktu itu harganya sekitar 2.200.000-an. Itu YK2 Ganoderma itu kekuatannya satu kapsul YK2 Ganoderma itu sama dengan 5 kapsul Yungkian Ganoderma. Nah, sama dengan 10 kapsul Jaworlingsi. Nah, di atasnya YK2 Ganoderma itu ada yang tidak masuk ke Indonesia, ada YKC, YKS, YKK, YKE+, dan lain-lain. Nah, YKC yang khusus untuk cancer, ya mereka semua yang tadi saya sebutkan tidak bisa masuk Indonesia tapi beredar di dalam negara. Kenapa sih seperti itu? Karena di Indonesia menyatakan kalau kanker belum ada obatnya. Belum ada literatur untuk pengobatan kanker. Makanya tidak bisa masuk BPOM-nya Indonesia, Bapak Ibu. Tapi di 6 negara diakui YKC ini bisa beredar dan YKC ini bisa untuk membantu terapi kanker. Ya, karena di Indonesia tidak ada YKC, makanya orang yang penyakit kanker minum YK2-nya itu 2 kapsul. Ya, kalau YK2-nya 2 kapsul berarti sama dengan Yungkian Ganoderma 10 kapsul. Kalau 10 kapsul Yungkian Ganoderma, kalau Jaworlingsi sama dengan 20 kapsul. Makanya kenapa tadi orang yang Malaysia disuruh minumnya itu 60 kapsul satu hari atau 1 botol satu hari, karena pagi 20, siang 20, sore 20. Kenapa juga ada testimoni orang Indonesia, Ibu Komaria, kalau nggak salah, kanker payudara, yang di YouTube itu ada. Kenapa dia menyatakan sembuh kanker payudara pakai Jaworlingsi, dan minumnya dianjurkan oleh Aplennya itu sekali minum 20 kapsul. Ya, kenapa sih sampai seperti itu? Itu bukan lebay, bukan berlebihan, karena tujuannya mengikuti dosisnya YK2 Ganoderma 2 kapsul. Karena YKC di Indonesia tidak ada. Dan YK2 Ganoderma sudah itu dipecah menjadi 2 karena sudah tidak diproduksi lagi, karena sudah dibuatkan yang lebih terfokus, lebih terarah. Dibuatlah namanya YKI dan YKB, Bapak Ibu. Jadi bentuknya serbuk. Kalau yang YK2 masih kapsul, YKI dan YKB bentuknya itu serbuk. Nah, YKI ini lebih cenderung ke imunitas, ya, lebih cenderung ke imunitas. Kalau YKB lebih cenderung ke tulang dan darah, blood dan bone. Nah, kalau saya lebih cenderung kalau yang berhubungan dengan imunitas itu, yang tidak berhubungan dengan darah itu kalau orang yang berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, Bapak Ibu. Kalau modelnya orang yang kena penyakit paru-paru, ya ada testimoninya itu dari Bontang, kalau nggak salah di timnya Senior Vice Manager Haposan Sihombing, ya Ibu Nana Supana, suaminya itu yang tadinya kena flek paru-paru, kena TB paru, ya udah gitu konsumsi obat harus rutin, rifampicin selama 6 bulan, tapi karena udah jenuh beliaunya itu terputus, tidak mau minum, ya sampai akhirnya, tapi dia minumin Jaworlingsi sama kopi, minum Jaworlingsi sama kopi, dan setelah konsumsi kita sekitar 1 bulanan, ya dia iseng kontrol ke dokter, dokternya tahu dong, marah dokternya, kenapa sih itu nggak rutin, ini harus dicek ulang. Begitu dicek ulang suruh cek laboratorium lagi, begitu cek laboratorium dokternya kaget, hasilnya jauh lebih bersih, dan akhirnya tidak jadi minum obat lanjutan dari TB parunya. Kenapa? Hasil ronsennya menunjukkan yang sangat luar biasa, bersih. Ya, itu Jaworlingsi. Ya, kalau misalnya kita minum Jaworlingsi, Bapak Ibu, itu kalau misalnya kita minum YKI, Bapak Ibu, yang untuk YKI, Bapak Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu ya. Kalau YKI itu yang cenderung ke paru, cenderung ke liver, cenderung ke usus, cenderung infeksi usus, cenderung ke hormonal kayak modelnya mungkin menstruasinya nggak benar, kandungan dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan darah. Itu YKI, termasuk autoimun, termasuk daya tahan tubuh COVID-19, itu YKI. Nah, kalau yang YKB yang berhubungan, B itu blood dan bone, yang berhubungan dengan darah seperti tensi tinggi, tensi hipertensi, tensi rendah, hipotensi, anemia atau anemia plastis, atau kayak modelnya leukemia, thalassemia, kayak modelnya hubungan dengan jantung, ginjal, stroke, ya, hubungan dengan otak, hubungan dengan kanker, hubungan dengan syaraf, jadi hubungan dengan tulang, ya, osteoporosis, osteoartritis, ya, itu. Jadi kalau YKB itu sama aja kita berobat ke dokter jantung,
dokter tulang, dokter onkologi, sama dokter syaraf. Ya, 4 dokter ini hubungannya dengan YKB. Dan yang terbaik itu di Indonesia saat ini YKB. Apapun sakitnya, itu pakai YKB. Kalau dia ada cancer, sebaiknya minum YKI dan YKB. Kenapa? Itu sama aja kita minum YK2 Ganoderma. Intinya seperti itu. Dan konsumsinya berapa? 2 saset sebaiknya. Ya, 2 saset. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, perusahaan ini ada digambar di layar ini Bapak Ibu ya. Kita ini sebetulnya perusahaan itu sudah menyiapkan. Jadi Bapak Ibu ibarat kata kalau Bapak Ibu pengen dari Bandung mau ke Jakarta, ya Bapak Ibu pengen naik, pengen tujuannya Bapak Ibu ini sembuh nih, ya kita konsumsi Ganoderma tujuannya sembuh. Tujuannya itu kita dari Bandung mau ke Jakarta, Bapak Ibu bisa capai dengan jalan kaki, bisa mencapai dengan jalan kaki, nyampe nggak nyampe, siapa tahu 3 bulan mungkin kakinya bengkak. Tapi bisa juga dengan Bapak Ibu naik sepeda bisa, naik motor bisa, naik mobil bisa, naik motor bus bisa, naik kereta bisa. Paling efektif apa? Naik bus. Bus itu ibaratnya paling cepat 25 menit langsung sampai. Jadi ibaratnya perusahaan itu menyediakan kalau kita nggak sanggup yang YKB, ya udah pakai YKI nggak sanggup, pakai Yungkin Ganoderma, masih terlalu mahal, pakai Jahorlingsi, masih terlalu mahal, ya boleh pakai Nutrida, ada kopi lah, intinya seperti itu. Tujuannya itu perusahaan memfasilitasi, yang penting ada Ganoderma masuk. Tujuan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bisa membantu penjelasan saya supaya lebih ini. Yang pasti Bapak Ibu, yang YKC, yang kemarin saya sempat dengar, harganya satu kotak itu isi 40 kapsul, 40 tablet, harganya 21 juta per kotak. Jadi itu kok mahal sekali, karena memang kualitasnya beberapa kalinya dari YK2 Ganoderma. Itu yang luar biasa, dan itu tidak masuk ke Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu, Ibu Vita. Terima kasih banyak ya, Pak Senior Vice Manager Agus Budi. Jadi Bapak Ibu, em, Swanghor itu bukan hanya kopi saja ya. Kita punya produk yang bayangkan ya, kopi ini masuk ke Indonesia itu 2023. Sedangkan produk-produk ini sudah ada di Indonesia pada saat waktu itu ya, tahun 2023 saya bergabung, itu sudah em, 18 tahun di Indonesia. Ini banyak dipakai oleh para sinse-sinse untuk pengobatan. Makanya nggak ada yang tahu ada bisnisnya dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Waktu itu kami bergabung, disebut Swanghor, disebut Ganoderma, kita nggak ngerti. Kok nggak pernah kedengeran ya? Katanya udah 18 tahun saat itu ya. Sekarang ini berarti sudah 20 tahun di Indonesia. Jadi memang benar-benar em, produknya Swanghor ini luar biasa. Kalau misalnya produknya tidak bagus, nggak mungkin bertahan, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi memang bukan hanya bisnisnya yang bagus setelah kita telaah gitu ya, tetapi memang benar produk-produknya itu berbicara. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tadi Pak Agus Budi sudah menjelaskan, misalkan ada yang punya sakit gitu ya, Bapak Ibu ya. Waktu saya bergabung misalnya, saya benar-benar fanatik sama kopi dan juga peminum Jahorlingzi. Tapi setelah saya kan ada diabetes soalnya ya. Tapi setelah kami punya bonus, punya uang, ya kami pakai yang Yungkin B Ganoderma ya. Jadi Bapak Ibu kalau menjalankan bisnis, saya harapkan Bapak Ibu bisa memakai produknya Swanghor secara gratis. Dan saya sudah bertemu dengan banyak sekali em, apa ya leader-leader di Malaysia dan Singapura yang mereka sudah menjalankan puluhan tahun mereka peminum Ganoderma, bahkan yang sudah hepatitis C yang katanya dia sebentar lagi mau meninggal gitu ya, dia terapinya dia hanya pakai yang ini Bapak Ibu, yang Jahorlingsi saja, tapi beliau sehat sekali sekarang. Jadi sudah dinyatakan sehat, dia aktif, diamond dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, em, ini adalah 10 pertanyaan yang paling sering ditanya. Sebenarnya banyak, nanti kita akan adakan terus-menerus ya, kita akan kumpulkan apa saja ya yang dipertanyakan sama member-member gitu ya. Supaya Bapak Ibu nanti tahu, mengcounter kalau misalnya ada pertanyaan apa, Bapak Ibu jadi tahu ya. Jadi sekali lagi, nomor 1 sampai nomor 6, nomor 1 adalah minuman kesehatan, nomor 2 sampai nomor 6 ini adalah superfood ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan sedang men-treatment
yang kena cancer gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kena cancer males makan, bisa ditaburi ya. Yungkin ini bisa ditaburi di makanannya pasien gitu ya. Oke, Pak Gus Budi, terima kasih ya untuk bantuannya 10 pertanyaan pertama. Sama-sama Bu, sama-sama. Terima Ya, kasih. thank you, thank you. Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sehatkan badan, sejahtera keluarga. Bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan Terarah, uang selalu ada. bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Siapapun bisa meraih impian dengan semangat, kita pasti bisa. Bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Sehat sejahtera Indonesia. Bergandeng tangan kita pasti bisa. Dibimbing dan terarah, peluang selalu ada. Sehat sejahtera Indonesia. Bergandeng tangan kita pasti